Oke, teman-teman Motorpes Modif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Gimana kalau di video kali ini kita ngulas soal yang simpel-simpel kali ya, yaitu soal nama motor. Jadi kan nama buat motor itu kan penting banget lah ya. Mungkin mirip sama kayak nama buat orang ya. Jadi kan nama itu kan buat orang itu kan kayak doa ya. Jadi kan kalau pemilihan namanya asal-asalan takutnya nanti nasibnya nggak jelas gitu. Nah, gimana kalau kita ngulas soal nama motor yang ternyata di Indonesia dan di negara lain itu beda-beda loh. Kayak apa yang menariknya? Simak terus videonya ya. Oke, mungkin pertama kita ulas dulu nih, kenapa sih nama motor itu di Indonesia dan di negara lain itu bisa beda? Jadi sebenarnya kan ya motor atau produk lain kayak HP dan mobil itu kan ya harus menyesuaikan juga gitu si pemilihan namanya, menyesuaikan dengan bahasanya, menyesuaikan dengan kulturnya di sana, karakter konsumen juga gitu kan. Takutnya nih kalau namanya misalkan di negara asalnya apa ya, misalnya Mitsubishi Pajero lah gitu misalnya. Ternyata kalau Mitsubishi Pajero dijual di negara lain kayak misalnya di Spanyol gitu atau bahasa yang pakai bahasa Latin. Ternyata Pajero itu artinya aduh gimana ya, gak enak sih bilangnya ya. Teman-teman bisa carilah di Google Translate artinya Pajero itu dari bahasa Spanyol apa sih gitu. Nah, takutnya kan daripada lost in translation gitu kan, daripada jadi negatif ya mending kita ganti nama lain kayak misalnya ya Pajero itu di Spanyol atau kayak misalnya di Filipina ya itu kan namanya jadi Mitsubishi Montero, jadi Pajero Sport karena jadi Montero Sport. Begitu pula dengan motor nih. Oke, mungkin pertama kita absen dari pabrikan Honda kali ya. Untuk Honda misalnya kayak apa yang populer ya, Honda Beat deh gitu. Itu kan dipakai di banyak negara ya. Kayak misalnya di Indonesia, di Malaysia, di Filipina juga itu namanya sama Honda Beat. Tapi kalau di negara asalnya nih, di Thailand, itu kan teman-teman tahu lah namanya apa, Honda Icon. Nah, di Thailand itu kenapa sih namanya Honda Icon? Nggak disamain aja gitu Honda Beat. Ternyata di Thailand itu udah ada namanya Honda Beat, tapi modenya itu sport 2 tak tuh yang jadi basisnya Honda LS125. Jadi kan kalau namanya disamain gitu kan, dulunya saya pakai Honda Beat itu buat kenceng-kenceng, buat ngedrag gitu kan 2 tak, sekarang kok malah jadi motor Matic CVT gitu. Lanjut ke Honda Vario. Nah, ini kan dipakai namanya kan di Indonesia, terus di Malaysia juga itu sama tuh namanya Honda Vario. Tapi kalau di Thailand, terus di Filipina, terus di Vietnam itu kan namanya jadi Honda Click. Nah, mungkin namanya beda biar lebih ngena kali ya kan. Kalau Honda Click ya buat orang Indonesia apa? Klik-klik gitu kan. Kalau Vario kan mungkin lebih menarik lah gitu kan. Vario itu kan kalau di dalam bahasa Itali dan Spanyol itu kan artinya berbeda gitu kan. Jadinya nih Honda Vario ini jadi Matic yang berbeda gitu dibandingkan dengan kompetitornya. Ya kan saat itu kan udah pakai mesin pendingin cairan, terus lampunya kan ganda gitu kan di bodinya. Gimana nih kalau Honda Supra? Motor bapak-bapak nih. Itu kan nama lainnya ya, teman-teman yang baca Motorpes mah tahu lah nama lainnya adalah Honda Wave. Cuman ada yang unik dan kalau saya sih agak kebingungan ya gitu ya. Jadi kan kalau di Indonesia itu namanya Supra GTR 150 ya. Yang kalau nggak salah di Filipina juga namanya sama tuh Supra GTR 150. Di Malaysia itu namanya jadi RS150R dan RSX tuh yang untuk model barunya. Kalau di Vietnam itu namanya jadi Honda Winner X. Nah, beda-beda kan gitu kan tiap negaranya kan. Yang bikin bingung lagi nih Honda Revo nih, motor koperasi ya gini kan. Itu kalau di Vietnam itu namanya jadi Wave RSX. Nah, kalau di Malaysia itu namanya jadi Wave Alpha. Bisa jadi nih di dua negara itu tuh ya Honda Revo ini sama aja nih sama kayak Supra gitu, satu keluarga gitu. Akhirnya dikasih nama aja sama-sama jadi keluarga Honda Wave. Kita geser nih ke Yamaha. Nah, ini juga wah beda-beda nih namanya tiap negara. Dari zaman dulu ya, dari zamannya F1 ZR itu kan kalau ya di Malaysia itu namanya jadi SS2 tuh. Karena kan dia keluarganya Sport SS ya. Tuh kayak F1 ZR atau Force One-nya di sana lah gitu. Nah, untuk model barunya juga ini beda-beda nih namanya. Kayak misalnya di Indonesia ya, kan ada Yamaha Making lah 150 gitu. Di Malaysia ini namanya jadi Y15ZR atau biasa orang-orang sana nyebutnya Waisuku tuh. Di Vietnam dan di Thailand namanya jadi Exciter 150. Nah, di Filipina juga beda juga namanya jadi Sniper 150 MXi. Ribet lah. Untuk motor Matic-nya, wah Yamaha juga ini beda-beda nih namanya nih. Kayak misalnya Aerox ya. Itu di Malaysia, terus di Vietnam namanya jadi NVX, lebih pendek gitu ya. Terus di Thailand namanya nih malah sama kayak di Indonesia, jadi Aerox juga. Nah, yang unik ini di Filipina nih. Ternyata namanya jadi Mio Aerox. Kenapa jadi Mio ya? Soalnya ini saya baca-baca di literatur di website luar lah gitu. Katanya di Filipina itu kan Yamaha Mio itu tuh udah identik banget lah dengan yang namanya motor Matic Yamaha. Jadi dari Yamaha Gear itu ya di sana jadi Mio Gear, Frigo itu namanya jadi Mio Graphies.
Jadi ya mungkin biar sama lah gitu ya. Aerox juga jadi Mio Aerox. Ngomongin Yamaha Mio, nah Yamaha Mio itu di negara lain kayak gimana sih namanya? Kayak misalnya di Malaysia ya, namanya itu jadi Yamaha Ego. Jadi misalnya Mio Soul GT gitu ya, di sana namanya jadi Yamaha Ego Avantis. Terus Mio M3 di sana jadi Ego Solaris. Oh ya, penamaan motor di Malaysia ini sih kalau saya bilang unik sih ya. Jadi ya antara jadi ribet gitu kayak tadi kan Yamaha Mio M3 jadi Ego Solaris lah. Kalau enggak ya yang simple banget, mereka suka pakai yang kode-kodean gitu. Ya kayak cewek ya suka kode-kodean. Kayak misalnya Yamaha Jupiter MX135 nih, di sana kodenya jadi LC135. Fiction di sana disebutnya FZ150i. Mungkin pakai kode-kodean ya biar kayak moge lah gitu ya. Kan Yamaha R1, ada juga nih Yamaha R15, terus ada juga MT-01, dipakai juga sampai MT125. Tapi nih yang ngebingungin penamaan motor di Malaysia itu kalau saya bilang apa ya, kayak kurang konsisten gitu lah, kayak aduh gimana sih gitu, beda-beda. Kayak contohnya aja ya, misalnya di Indonesia itu Yamaha Jupiter itu kan dipakai dari zaman Komeng gitu kan sampai MX 150 tuh Jupiter ya semua gitu. Di Malaysia ini beda-beda nih. Yamaha Jupiter Z1 atau Jupiter sebelumnya namanya Yamaha Legenda. Terus MX 135 malah jadi LC 135. MX malah jadi Y15ZR. Aduh, boom. Pusing dah gitu ya. Mungkin orang sana ada yang bisa nyeritain lah, ini kenapa sih namanya beda-beda, nggak satu keluarga aja Jupiter gitu. Kita pindah ke Suzuki, ini juga namanya suka beda-beda nih tiap negara. Contoh aja Suzuki Satria F ya. Itu kan di Indonesia, di Malaysianya namanya jadi Suzuki Blanc. Terus di Thailand nih negara asalnya namanya jadi Suzuki Raider. Kalau saya sih ya agak lucu sih dulu ya pas munculnya Satria F itu. Kenapa sih namanya nggak Raider 150? Kan di Indonesia sebelumnya udah ada tuh Raider 125 yang udah dijual gitu di Indonesia. Kalau analisa saya sih ya mungkin Suzuki itu kan ngelihat kalau kita pakai nama Raider kayaknya kurang populer gitu. Udah pakai namanya Satria gitu kan, yang di Indonesia tuh udah populer banget ya, udah legendaris gitu. Tapi pakai nama F, mungkin F itu kan artinya 4 ya. Jadi ini Suzuki Satria 4 yang artinya udah 4 tak gitu. Terus yang saya ingat itu Suzuki itu Shogun ya. Itu kan di negara lain tuh namanya Suzuki Base tuh kayak di Thailand gitu ya. Mungkin di sana kan nama Suzuki Base itu lebih populer ya. Kayak contohnya kan di Malaysia tuh kan Base itu kan dipakai Suzuki Crystal tuh di sana tuh. Jadi namanya Crystal di sana Base 110. Yang konsisten sih ya Suzuki itu ya Smash ya. Tuh di mana-mana namanya sama aja semua Suzuki Smash gitu. Cuman mungkin ada embel-embelnya nih. Contohnya kayak di Thailand itu kan ada Suzuki Smash Junior 110 Pro tuh yang udah pakai kopling. Nah itu bak koplingnya itu laris banget dulu buat road race. Anak-anak lama pasti tahu ya. Kita geser ke Kawasaki. Nah, ini juga namanya konsisten juga nih ya. Tiap negara ya Ninja, terus KLX ya KLX, W-Series ya W-Series gitu. Emang sih dulu sempat beda ya Kawasaki. Contohnya kayak Kawasaki Ninja 150R. Ternyata di Thailand tuh namanya jadi Kawasaki Victor M. Terus KRR 150 atau Ninja RR. Itu di Thailand namanya jadi ZX 150. Saya juga inget ya, itu dulu Kawasaki Athlete tuh. Itu di Filipina namanya jadi Kawasaki Fury 125. Dan sampai sekarang ternyata di sana itu masih dijual loh. Bahkan Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Nah, teman-teman masih ingat nggak itu motor sport yang banyak juga orang dulu sempat pakai ya? Ternyata di Filipina itu namanya ganti juga nih. Jadi Kawasaki Rouser NS 200. Yang bahkan ini modelnya nih sama kayak di Indianya nih, model baru. Jadi mesinnya udah pakai injeksi, terus remnya juga udah ABS. Wah, itu beda lah gitu Kawasaki Filipina ya. Ya gitu deh. Penamaan motor di masing-masing negara agak rumit sih, tapi ya namanya juga jualan ya, harus riset dulu lah, harus menyesuaikan dengan bahasanya, terus kultur negaranya, terus gimana karakter konsumennya juga gitu kan. Dan nggak cuma nama aja yang motor ya, bahkan kayak pemilihan warna, pemilihan stripping juga itu bisa beda-beda tiap negara. Contoh aja kayak Honda Scoopy di Thailand, wah itu gila, modelnya banyak banget ya. Dari yang R12 ya sama kayak Indonesia ya, dia pakai pelek 12 palang, tapi ada juga yang versi urban sama Prestige itu kan pakai pelek jori-jori dan waduh, warnanya kalau teman-teman lihat ngejreng gitu ya. Ada yang warnanya pink lah, terus ada yang warnanya kuning lah kayak Minion gitu. Beda sama di Indonesia yang orang-orangnya mungkin lebih seneng yang kalem-kalem kali ya, seneng yang warna-warna elegan gitu kayak hitam, kayak biru tua. Tapi ya dengan perbedaan itu sih bisa jadi bahan inspirasi buat modifikasi juga lah ya. Jadi kan udah banyak nih ya yang jual kayak stripping-strippingan, emblem, sampai panel-panel body gitu yang dari luar negeri gitu. Jadi ya teman-teman bisa bikin motornya tampil beda, tapi tetap OEM look gitu. Jadi masih rapih lah gitu.
Gimana kalau teman-teman ada yang tertarik nggak untuk memodifikasi motornya, ngikutin kayak buat pasar luar gitu ya, kayak buat pasar Thailand atau Malaysia, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!